Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 3 dan 4 dalam subtema 3 masih di dalam tema 1. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita memulai kebiasaan dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu berteriak di kamar mandi dan di lapangan? Jadi di sini ada dua orang yang berteriak di dalam lapangan. Kemudian di sini juga ada lagi satu orang yang berteriak di dalam kamar mandi. Apakah perbedaan dari dua orang yang berteriak ini? Ya, berdasarkan tempatnya. Nah, untuk mengetahuinya kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi ya, yang merupakan sifat-sifat bunyi. Nah, di sini ada pemantulan bunyi. Jadi, pemantulan bunyi itu diibaratkan sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Jadi bunyi itu sama kayak gitu juga, ada pantulannya. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi itu adalah contoh dari pemantulan atau penjelasan tentang pemantulan bunyi ya. Kemudian di sini ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Lunak itu lembek ya. Kemudian benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, dinding dan langit-langit gedung pertemuan studio rekaman dan gedung bioskop dilapisi bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam itu apa sih? Ya, di sini ada penjelasannya nih. Nah, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, ini adalah penjelasan dari gaung atau kerdam. Kemudian gema. Nah, gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di goa-goa, lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara gaung dan gema. Jadi gaung sama kerdam itu sama. Nah, ini juga menjelaskan tentang perbedaan anak yang teriak tadi. Yang satu teriaknya di lapangan, yang satu di kamar mandi. Nah, kalau misalnya di lapangan tadi itu adalah contoh dari gema. Ya, orang yang teriak. Jadi dia jauh dari dinding. Nah, sedangkan anak yang teriak di dalam kamar mandi tadi itu adalah contoh dari gaung. Jadi kalau misalnya kalian teriak itu kan terdengar nyaring suara kalian ya. Sedangkan kalau gema ya, setelah kalian teriak di ruangan terbebas seperti goa atau lembah bukit-bukit, kalau misalnya kalian teriak huruf A aja. Nah, biasanya nanti setelah kalian selesai berteriak itu terdapat suara-suara lagi, suara-suara tambahan. Nah, itu yang namanya gema. Nah, kalau sudah, nah di sini ada soal latihan. Ya, ini maksudnya soal latihan ya. Jawablah soal latihan di bawah ini. Ini gak ada di buku. Bagaimanakah, nomor 1 ya, bagaimanakah perbedaan suara teriakan yang dikeluarkan di lapangan
dan di kamar mandi. Nah, kalian tulis perbedaannya apa. Kemudian yang kedua, bunyi dapat memantul di permukaan yang keras. Seperti apa contohnya? Tadi benda-benda apa aja. Kemudian yang nomor 3, bunyi dapat menyerap benda yang permukaannya lunak seperti. Kemudian nomor 4, apakah perbedaan gaung dan gema? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi soal-soal ini mengacu pada materi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada catatan, yang penting ditulis aja di buku catatan ya. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di sini ayo berdiskusi. Nah, di sini ada bacaan ya. Ada bacaan meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri kepada Ibu Mimin tentang apa yang terjadi padanya. Bu Mimin menceritakan bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, ini adalah bacaan sekitar 2 paragraf. Nah, kalau sudah dibaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, ini soalnya ada di halaman 155. Di halaman 155, kemudian ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jenis bantuan apa? Kemudian nomor 2, apa yang kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang keempat, apa yang kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Yang kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, jadi ini adalah 5 pertanyaan atau 5 soal yang terdapat di buku di halaman 155. Nah, kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, dengan disesuaikan dengan perasaan kalian ya. Ini adalah seakan-akan kalian menjadi orang yang membantu Bu Mimin tadi yang mengalami kesulitan. Baik, jadi selesai pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Bila ada kesulitan silahkan hubungi Bapak di WhatsApp seperti biasa. Kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.